Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ballaghar risalah wa addal amana wa nasahal ummah. Ikhwah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Ahmad Syakir dengan sanad yang sahih, bi isnadin sahih, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah fa yaqulu as-siyam mana'tuhu at-ta'am bin nahari mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fa syafi'ni fihi fa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil lail fa syafi'ni fihi fa qala fa yusyaffi'an. Rawahu Ibnu Syakir. Ibu sekalian, bahwasanya Siam itu sangat identik dengan Al-Quran, utamanya Ramadan. Makanya di hadis yang kita sebutkan tadi bahwa as-siyam, puasa dan juga Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Siam akan berkata, saya telah menghalanginya dari makan dan minum serta syahwat pada siang hari di bulan Ramadan, oleh karena itu jadikanlah saya untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Sedangkan Al-Quran mengatakan, saya telah menghalanginya dari tidur di malam hari karena membaca Al-Quran di solat-solat malam mereka. Oleh karena itu, jadikanlah saya untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka. Maka kemudian fayusyaffi'an, keduanya pun bisa memberikan syafaat. Ikhwas sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi Al-Siyam dan Al-Quran ini dua hal yang harus menjadi perhatian kita, ya, di bulan Ramadan ini. Bagaimana agar siam kita adalah siam yang benar-benar diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang harus kita perbanyak adalah membaca Al-Qur'an. Ya, harus kita menghususkan Ramadan ini untuk kita belajar Al-Qur'an. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim terkait dengan ayat di dalam surah Al-Furqan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Kata beliau, yang dimaksud dengan mahjura adalah la yaqra'ul Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an, artinya tidak mempelajarinya. La yahkumul Qur'an, la yastasfil Qur'an, la ya'malul Qur'an wa la yatadabbarul Qur'an. Sehingga kita yang belum bisa membaca Al-Quran harus menghususkan Ramadan ini untuk bertalaki Al-Quran, harus belajar. Ya. Yang kedua, tidak berhukum dengan Al-Quran, artinya tidak menjadikan Al-Quran sebagai aturan dalam kehidupannya. Kemudian la yastashfil Quran, kemudian tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Padahal Al-Quran ini merupakan obat baik penyakit fisik maupun penyakit hati sebenarnya. Kemudian la ya'malul Qur'an, tidak beramal dengan Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir la yatadabbarul Qur'an. Sehingga kalau kita tidak masuk di dalam beberapa hal ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, ya, maka kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Sehingga bulan Ramadan ini bagi kita yang belum bisa membaca Al-Qur'an, mari kita senantiasa mengundang para pengajar-pengajar, muallim Quran untuk mengajarkan kita. Ya. Bagi kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, barangkali belum benar tajwidnya, makhrajnya, sifatnya dan sebagainya, maka kita harus terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan bagi kita yang sudah mampu membaca Al-Quran secara benar, harus paham maknanya. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Karena tujuan daripada Al-Quran ini sebenarnya adalah untuk diamalkan, untuk dikerjakan. Ya, di samping dipelajari, dihafalkan, ditadabburi, tujuan utamanya yang paling tinggi itu adalah untuk tatbik, untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk, hudan, petunjuk kita dalam berjalan. Sehingga dalam kehidupan kita ini kita tetap berada di atas rel yang benar, di atas rel kebenaran. Wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainakum ma'an ghadaqa. Seandainya kalian benar-benar bisa beristiqomah di jalan Quran, di jalan Islam, di jalan kebenaran ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezeki yang banyak. Artinya ketika kita melaksanakan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, jangan sampai menyebabkan kita
takut dengan kehidupan, takut tidak akan makan, tidak akan minum. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Maidah, walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Iya. Bahwasanya kalau kita benar-benar melaksanakan Al-Qur'an ini, kitab Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada kita, ya. Dan ini sebenarnya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an ini merupakan sesuatu yang menghidupkan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Al-Qur'an ini merupakan ruh yang akan menggerakkan kita, menggerakkan pribadi kita, menggerakkan waktu kita, menggerakkan rohani kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Saya kira seperti itu. Semoga Ramadan di bulan ini benar-benar kita bisa manfaatkan dengan baik dengan Al-Qur'an. Wa in kana shawaban fa minallah, jika benar dari Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaiton, wallahu wa rasuluhu bari'ani min, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.